Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Marsyani Sawardani, NPM 19510303082, Program Studi Akuntansi Syariah Kelas B Semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas soal beserta penyelesaiannya terkait mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar Ramdhani MSI guna memenuhi nilai ujian akhir semester. Selamat menonton dan memahami pembelajaran kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian. Baiklah, kita langsung saja masuk ke soal menyusun laporan keuangan konsolidasian. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Gagas Media mengakuisisi 80% saham kepemilikan PT Mizan senilai 490.000 dan kepentingan non-pengendali senilai 230.000. Pada saat itu, nilai buku PT Mizan yaitu 450.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Yang pertama yaitu ada merek dagang dengan selisih 40.000. Selanjutnya ada hak paten dengan selisih 160.000 dengan sisa umur ekonomi 10 tahun. Selanjutnya ada peralatan dengan selisih min 30.000, sisa umur ekonomi 6 tahun. Selanjutnya ada goodwill, selisih 90.000. Jadi, total selisihnya yaitu 260.000. Selama tahun 2017, PT Mizan berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunai 50.000. Berikut ini neraca saldo PT Gagas Media dan PT Mizan periode 31 Desember tahun 2017. Untuk aset lancarnya, di PT Gagas Media senilai 1.060.000 di debit dan di PT Mizan senilai 420.000 di debit. Investasi entitas anaknya masih belum diketahui. Selanjutnya merek dagang senilai 620.000 di PT Gagas Media dan di PT Mizan senilai 220.000. Hak paten 390.000 di PT Gagas Media dan 299.000 di PT Mizan. Selanjutnya ada peralatan di PT Gagas Media senilai 270.000 di debit dan di PT Mizan senilai 240.000 di debit. Selanjutnya goodwill. Kewajiban untuk PT Gagas Media senilai 848.000 di kredit dan untuk PT Mizan senilai 468.000 di kredit. Selanjutnya saham biasa untuk PT Gagas Media senilai 620.000 di kredit dan di PT Mizan senilai 220.000 di kredit. Selanjutnya ada agio saham di PT Gagas Media senilai 140.000 di kredit dan 40.000 di PT Mizan, yaitu di kredit. Selanjutnya saldo laba di PT Gagas Media senilai 860.000 di kredit dan di PT Mizan senilai 390.000 di kredit. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali. Yang pertama penjualan, yaitu senilai 1.610.000 di kredit untuk PT Gagas Media dan 420.000 di kredit yaitu di PT Mizan. Selanjutnya penghasilan dari entitas anak. Ini belum diketahui. Selanjutnya kita langsung ke pendapatan non-pengendali. Yang pertama ada beban pokok penjualan untuk PT Gagas Media senilai 720.000 di debit dan di PT Mizan senilai 252.000 di debit. Selanjutnya beban penyusutan yaitu 90.000 di debit untuk PT Gagas Media dan 47.000 di debit untuk PT Mizan. Selanjutnya, beban amortisasi untuk PT Gagas Media senilai 140.000 di debit dan di PT Mizan senilai 43.000 di debit. Yang terakhir ada dividen diumumkan untuk PT Gagas Media senilai 140.000 di debit
dan di PT Mizan senilai 60.000 di debit. Berdasarkan data di atas, kemudian kita akan mencari yang pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Gagas Media periode 31 Desember tahun 2017. Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak yaitu di PT Mizan periode 31 Desember tahun 2017. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang keempat, buatlah kertas kerja konsolidasi. Yang kelima, buatlah laporan keuangan konsolidasian. Dan yang terakhir, buatlah transaksi istimewa hulu hilir. Untuk penyelesaiannya dan menjawab pertanyaannya, kita langsung ke Excel. Di sini saya sudah membuat tabel diferensialnya. Yang pertama, di sini ada item, selisih, alokasinya 80%. Mengapa 80%? Karena di soalnya 80%. Kemudian selisihnya 20%. Mengapa 20%? Karena 100% dikurang alokasi 80% yaitu 20%. Selanjutnya ada sisa umur, amortisasi selisih, PT Gagas Media 80% dan non pengendalinya 20%. Untuk merek dagang yaitu selisihnya 40.000, kemudian dialokasikan menjadi 80%, hasilnya yaitu 32.000 dan selisihnya yaitu 40.000 lalu dikali 20% yaitu hasilnya 8.000. Selanjutnya hak paten yaitu selisihnya 160.000, kemudian dialokasikan menjadi 80% yaitu hasilnya 128.000 dan selisihnya dari 160.000 dikali 20% yaitu 32.000. Kemudian sisa umurnya 10 tahun. Selanjutnya amortisasi selisihnya 16.000. Kenapa 16.000? Karena di sini hak paten mempunyai selisih 160.000, kemudian dibagi sisa umur 10 tahun, makanya hasilnya 16.000. Dan selanjutnya PT Gagas Media 80% ini 12.800. Ini dari amortisasi selisih 16.000 dikali 80%, yaitu hasilnya 12.800. Selanjutnya non pengendali, yaitu hasilnya 3.200. Ini dari amortisasi selisih yang 16.000 dikali 20%, maka dari itu hasilnya 3.200. Selanjutnya yaitu peralatan, selisihnya min 30.000, kemudian dialokasikan menjadi 80%, hasilnya min 24.000. Selanjutnya min 30.000 dikali 20%, yaitu selisihnya hasilnya min 6.000. Kemudian sisa umurnya 6 tahun. Selanjutnya amortisasi selisihnya min 5.000. Kenapa min 5.000? Karena di sini peralatan memiliki selisih min 30.000, kemudian dibagi sisa umur 6 tahun, yaitu hasilnya amortisasi selisihnya min 5.000. Kemudian min 5.000 ini dikalikan 80% untuk PT Gagas Media, yaitu hasilnya min 4.000, dan non pengendalinya min 5.000 dikalikan 20%, yaitu min 1.000. Jadi total diferensialnya untuk selisih yaitu totalnya 260.000, kemudian alokasi 80%-nya 208.000, selisih 20%-nya 52.000, kemudian amortisasi selisihnya 11.000, PT Gagas Media 80%-nya 8.800, dan non pengendali 20%-nya yaitu 2.200. Selanjutnya, selama periode 2017 ini berhasil memiliki laba sebesar 200.000 dan dividennya 50.000. Kenapa? Ini sudah ada di soal. Bisa dilihat di sini. Selama tahun 2017, PT Mizan berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunai 50.000. Kemudian langsung ke perhitungan pengakuan laba. Sini PT Gagas Media 80% dan
Nol pengendalinya juga 20%, ini sama seperti label diferensial yang di atas, seperti ini. Kemudian langsung ke laba yang diakui dikurang. Ini 80% dari 200.000 ini 160.000. Kemudian non pengendalinya 20% ini 40.000 dari ini, 200.000 dari 20% ini 40.000. Kemudian ini amortisasi selisih hak patennya 12.800, itu dari sini. Terus ini 3.200, dan pengendali 20%, ini dari sini sebelahnya sama. Selanjutnya amortisasi selisih peralatannya min 4.000, lihat dari sini, min 4.000 ya untuk yang 80%-nya, kemudian min 1.000 untuk yang 20%-nya. Selanjutnya laba diakui setelah penyesuaiannya itu, dan ini totalnya dari sini, jadi 160.000 dikurang 12.800 lalu dikurang 4.000, ini hasilnya 151.200. Selanjutnya ini sama dijumlah juga, 40.000 dikurang 3.200, kemudian ditambah min 1.000, itu hasilnya 37.800. Kemudian ini perhitungan saldo investasinya, pembayaran dividen PT Gagas Media 50.000 dikali 80%. Kenapa 50.000? Ini dari sini, dividen 50.000. 50.000 dikali 80% yaitu 40.000. Dan pengendalinya 50.000 dikali 20% yaitu 10.000. Selanjutnya ini untuk saldo periode 1 Januari tahun 2017-nya di PT Gagas Media senilai 490.000 dan non pengendalinya yaitu 230.000. Ini lihat di soal, lihat di sini. Kemudian untuk penambahan, bagian laba atas PT Pendatolnya yaitu 151.200, dan untuk non pengendalinya yaitu 37.800, itu dilihat dari sini. Kemudian pembayaran dividennya 40.000 dan untuk non pengendalinya 10.000, lihat dari sini. Selanjutnya untuk saldo periode 31 Desember tahun 2017 itu dijumlah jadi 490.000 ditambah 151.200 lalu dikurang 40.000, itu hasilnya 601.200. Selanjutnya untuk non pengendalinya sama dijumlah juga, jadi 230.000 ditambah 37.800 lalu dikurang 10.000, hasilnya 257.800. Kemudian kita langsung membuat jurnal eliminasi. Untuk mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Di sini saham biasanya 220.000, itu lihat di soal. Untuk PT Mizan di sini saham biasanya 220.000, hasil saham 40.000 dan saldo labanya 390.000. Sini ya. Lalu untuk investasi PT Anaknya itu 520.000. Dari mana? Jadi untuk saham biasanya 220.000 itu ditambah 40.000 lalu ditambah 390.000. Kita kalkulator dulu, hasilnya 650.000
Kemudian tadi kepemilikan sahamnya kan 80%, jadi 650.000 dikali kepemilikan saham 80% tadi. Kita kalkulator dulu. Hasilnya 520.000. 520.000 ini kita taruh di sini. Selanjutnya untuk kepentingan non pengendalinya, 130.000 itu sama. Jadi 220.000 ditambah 40.000, kemudian ditambah 390.000. Itu non pengendalinya tadi 20%. Jadi 650.000 dikali 20%, hasilnya yaitu 130.000. Selanjutnya kita langsung ke eliminasi saldo investasi PT Anak terhadap efek penyesuaian diferensial. Di sini ada merek dagang, hak paten, dan goodwill. Ini kita lihat di sini. Merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill di sini. Karena peralatannya negatif, jadi ditulis di sini. Kemudian ini investasi PT Anak 208.000, itu sama seperti cara yang di atas tadi. Jadi 40.000 ditambah 160.000 ditambah 90.000, lalu dikurang dengan peralatan min 30.000 dan dikalikan 80%. Kita hitung dulu. Yaitu hasilnya 260.000. Kemudian 260.000 ini kita kalikan dengan 80%, yaitu hasilnya 208.000. Nah, 208.000 ini investasi PT Anaknya. Kemudian kepentingan pengendali ini sama 260.000 jumlah dari semua ini tadi, kemudian dikalikan dengan 20%, itu hasilnya 52.000. Selanjutnya beban penyusutan hak paten. Nah, beban penyusutan hak paten ini dilihat dari sini. Tabel diferensialnya di sini 16.000 dan peralatannya min 5.000. Ini kita taruh di sini. Kemudian ini sama, tinggal dipindahin aja. Selanjutnya kita langsung ke eliminasi saldo investasi PT Anak terhadap laba yang dibagikan. Nah, ini laba atas PT Anaknya 151.200. Dari mana? Ini kita lihat di sini. Kemudian pendapatan non pengendalinya 37.800. Ini di sebelahnya sama. Jadi kita pindahkan ke sini. Selanjutnya yang eliminasi saldo investasi PT Anak terhadap dividen. Ini sama dilihat di sini. Dividennya 40.000 ya di sini. Kemudian non pengendalinya 10.000. Kita taruh di sini. Kemudian kita langsung masuk membuat kertas kerja konsolidasian. Nah, ini akunnya. Ini sudah ada di soal ya, angka-angkanya. Ini, lihat di sini. Aset lancarnya untuk PT Gagas Media senilai 1.060.000 di debit. Kemudian untuk PT Mizannya 420.000 di debit.
ini dijumlah. Jadi di sini caranya ketika debit bertemu dengan debit maupun kredit ketemu dengan kredit itu ditambah. Nah, kalau debit ketemu kredit itu dikurang. Jadi kalau sama ditambah, kalau beda dikurang. Karena ini sama-sama di debit, jadi kita jumlahkan 1.060.000 ditambah dengan 420.000. Itu hasilnya 1.480.000. Kemudian ini untuk investasi entitas anaknya, tadi di soal belum diketahui. Kemudian tadi kita sudah cari di sini. Hasilnya 601.200. Kita tulis di sini. Ini juga sama. Selanjutnya ke merek dagang, yaitu 620.000 untuk PT Gagas Media di debit, dan 220.000 di PT Mizan di debit juga. Kemudian jurnal eliminasinya 40.000. Ini karena semuanya sama-sama di debit, jadi kita jumlahkan saja. Jadi 620.000 ditambah dengan 220.000 ditambah dengan 40.000 itu hasilnya 880.000. Selanjutnya untuk hak paten 390.000 di debit untuk PT Gagas Media. Selanjutnya di PT Mizan di debit 299.000 dan jurnal eliminasinya 160.000 di debit. Ini sama dijumlahkan juga karena sama-sama di debit. Hasilnya 849.000. Kemudian akumulasi penyusutan hak paten ini 16.000. Jurnal eliminasinya di kredit dan yang konsolidasinya di kredit. Kemudian untuk peralatan 270.000 di debit untuk PT Gagas Media dan di PT Mizannya 240.000 di debit. Kemudian karena ini kredit 30.000, jadi 270.000 ditambah 240.000 dikurang dengan 30.000, hasilnya 480.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Ini jurnal eliminasinya 5.000. Konsolidasinya juga sama 5.000 di debit. Selanjutnya goodwill 90.000 di debit dan ini 90.000 juga di debit. Kemudian kewajibannya di kredit 848.000 untuk PT Gagas Media. Kemudian di PT Mizan ini senilai 468.000 di kredit. Ini dijumlahkan karena sama-sama di kredit, hasilnya 1.316.000. Selanjutnya saham biasa PT Gagas Media senilai 620.000 di kredit, untuk PT Mizan 220.000 di kredit, dan jurnal eliminasinya 220.000 di debit. Jadi ini 620.000 ditambah dengan 220.000 dikurang dengan 220.000. Hasilnya tetap ya 620.000. Selanjutnya agio saham. Ini untuk PT Gagas Medianya di kredit senilai 140.000. Kemudian di PT Mizannya di kredit 40.000. Jurnal eliminasinya di debit 30.000. Caranya sama. Ini ditambah, kemudian dikurang 30.000, hasilnya 140.000. Ini juga sama, hasilnya 860.000. Kemudian kita langsung ke penjualan. Ini di PT Gagas Media di kredit 1.610.000. Selanjutnya di PT Mizan 420.000 di kredit juga. Ini ditambah karena sama-sama di kredit, hasilnya 2.030.000. Kemudian penghasilan dari entitas anak tadi sudah dicari ya, hasilnya 151.200. Ini di kredit. Kemudian di sini juga jurnal eliminasinya 151.200 di debit.
Kemudian beban pokok penjualan 720.000 untuk PT Gagas Media di debit. Kemudian di PT Mizannya di debit juga 252.000. Ini di jumlah, hasilnya 972.000 di debit. Kemudian beban pokok penyusutan. Ini untuk PT Gagas Media senilai 90.000 di debit. Kemudian di PT Mizannya 47.000 di debit juga. Dan ini 16.000 di debit. Jadi ini kita tambah 90.000 ditambah 47.000, kemudian ditambah 16.000, lalu dikurang dengan 5.000. Hasilnya 149.000. Selanjutnya beban amortisasi 140.000 untuk PT Gagas Media di debit. Kemudian di PT Mizannya 43.000 di debit. Ini ditambah, hasilnya 183.000. Kemudian dividen diumumkannya di sini di debit 140.000. Untuk PT Mizannya di debit juga 60.000. Lalu ke jurnal eliminasinya di sini di kredit 40.000. Jadi ini ditambah lalu dikurang 40.000, hasilnya 140.000. Lalu kepentingan non pengendalinya di jurnal eliminasinya di kredit 229.000. Ini sama 229.000. Kemudian yang terakhir pendapatan non pengendali ini 37.800 di debit. Kemudian ini konsolidasinya juga 37.800 di debit. Kemudian total, jadi ini kita jumlahkan dari atas, dari aset lancar sampai dengan ke pendapatan non pengendali, kita jumlahkan 1.060.000 ditambah 601.200 ditambah dengan 620.000, lalu dijumlahkan 390.000 ditambah peralatan 270.000, kemudian ditambah beban pokok penjualan 720.000, ditambah lagi 90.000, kemudian beban amortisasinya tambah 140.000, lalu dividen diumumkannya 140.000, ini semuanya ditambah, lalu di kalkulator hasilnya segini. Yang lain juga sama, ditambah dari atas, kemudian ini hasilnya. Kemudian kita ke laba rugi konsolidasian periode 31 Desember tahun 2017. Di sini penjualannya 2.030.000, itu lihat di kertas kerja. Di sini 2.030.000 ya. Kemudian beban pokok penjualannya min 972.000. Kemudian ini dikurang karena ini negatif dan ini hasilnya 1.058.000. Kemudian beban penyusutan 149.000 dan beban amortisasi 183.000. Itu sama dilihat di kertas kerja juga. Di sini. Ini ya. Kemudian ini dijumlah. Lalu hasilnya nanti kita kurangkan dengan ini. Jadi ini dikurang dengan hasil penjumlahan dari ini. Dan ini hasilnya 726.000. Lalu didistribusikan ke pendapatan non pengendali. Tadi pendapatan non pengendalinya lihat di kertas kerja juga ya. Di sini 37.800. Ini. Lalu ini laba bersih konsolidasinya dijumlahkan dengan pendapatan non pengendali. Jadi 726.000 ditambah 37.800. Dikurang. Ini dikurang 726.000 dikurang 37.800 dan ini hasilnya 688.200. Lalu kita ke laporan perubahan modal konsolidasi periode 31 Desember tahun 2017.
Di sini saham biasanya 620.000, agio sahamnya 140.000, itu lihat di kertas kerja juga. Di sini saham biasa 620.000 dan agio saham 140.000. Ini kita tambah hasilnya ini 760.000. Kemudian saldo laba periode 1 Januari 2017-nya 860.000. Laba konsolidasinya 688.000 dan dikurang dividen 140.000. Hasilnya ini. Kemudian modal kepentingan pengendalinya 2.168.000. Itu dari mana? Ini dijumlahkan dengan ini. Lalu kepentingan pengendali ini 229.000, itu lihat di kertas kerja. Ini 229.000 ya. Lalu ini kita jumlahkan. Hasilnya ini. Selanjutnya kita ke laporan posisi keuangan konsolidasi. Di sini aset lancarnya 1.480.000. Kewajibannya 1.316.000. Itu lihat di kertas kerja. Ini aset lancar 1.480.000 dan kewajibannya 1.316.000. Benar ya? Lalu total kewajibannya sama, ini tinggal dipindahkan saja ke sini. Total aset lancar juga sama, dipindah aja ke sini. Kemudian kita ke aset tidak lancar. Yang pertama di sini ada merek dagang. Merek dagang di kertas kerja itu 880.000. Ini. Hak patennya 849.000. Ini saham biasanya 620.000. Agio sahamnya 140.000. Lihat di kertas kerja juga. Ini ya. Saham biasa dan agio saham. Kemudian akumulasi penyusutan hak paten. Nah, ini min 16.000. Lihat di kertas kerja juga. Ini ya. Selanjutnya ada goodwill. Peralatan dulu, maaf. Peralatannya 480.000. Akumulasi penyusutan peralatannya 5.000. Goodwill-nya 90.000. Nah, itu lihat di kertas kerja juga. Ini peralatannya tadi 480.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatannya 5.000. Lalu goodwill-nya 90.000 ya. Sama. Ini langsung kita jumlah. Ini hasilnya. Kemudian ini juga sama, lihat di kertas kerja. Lalu dijumlahkan, ini hasilnya. Sama. Kita lanjut ke transaksi hulu. Menghitung saldo investasi akhir transaksi istimewa. Di sini kita membuat alokasi rincian alur penjualan antara induk dan anak untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan yang sudah dapat direalisasikan. Di sini akunnya ada pendapatan, BPP, dan keuntungan. Total penjualan ke PT Anak yaitu 400.000, BPP-nya 250.000, dan keuntungannya 250.000. Yang terjual ke pihak eksternal, sini pendapatannya 380.000, BPP-nya 220.000, dan keuntungannya 220.000. Yang tersimpan di gudang PT Anak, pendapatannya 40.000, BPP-nya 20.000, dan keuntungannya 20.000. Lalu kita melakukan penyesuaian atas laba yang dapat diakui PT Induk. Laba diakuinya 80%. Di sini 160.000 itu dari soal.
dari soal ini memperoleh laba sebesar 200.000. Nah, 200.000 itu dikalikan dengan 80%, hasilnya 160.000. Kemudian dikurangi penyesuaian amortisasi selisih min 8.800. Itu kita lihat di tabel diferensial. Amortisasi selisihnya untuk PT Gagas Media yaitu 8.800. Sini. Kemudian transaksi penjualan persediaannya min 20.000. Laba yang diakui PT Mizan 131.200. Nah, ini dari mana? Jadi ini 160.000 ini dikurang dengan 8.800, lalu dikurang dengan 20.000, hasilnya ini 131.200. Selanjutnya jurnal pengakuan laba. Investasi PT anaknya di sini 131.200, itu dari sini. Bagian laba atas entitas anaknya sama 131.200. Ini di kredit. Kemudian melakukan penyesuaian atas dividen yang dibagikan. Dividen yang dibagikan sebesar 50.000. Di sini jurnal pengakuan dividennya. Ini dividen 40.000. Dari mana? Itu dari sini. Pembayaran dividen hasil ini PT Gagas Media 40.000. Ini di debit. Kemudian investasi PT anak 40.000 di kredit. Selanjutnya menghitung saldo investasi akhir periode 30 Desember tahun 2021. Saldo periode 1 Januari 2017-nya 490.000. Itu dari soal. Dari sini. Kemudian ada penambahan laba yang dapat diakui yaitu 131.200, itu dari sini. Kemudian pengurangan dividen yang dibagikan min 40.000 dari sini. Lalu saldo investasi periode 31 Desember tahun 2017-nya 581.200. Ini dari sini. Jadi 490.000 ditambah 131.200 dikurang 40.000. Hasilnya ini. Selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi untuk penyesuaian di kertas kerja konsolidasi. Di sini pendapatan 160.000. Ini dari sini. Laba yang diakui 80% ini 160.000. Ini di debit. Kemudian 160.000 juga di kredit. Selanjutnya kita mengeliminasi akun pendapatan, BPP, dan akun persediaan terhadap transaksi yang keuntungannya belum dapat direalisasikan. Di sini pendapatan 40.000 dan beban pokok penjualan 20.000. Lihat di sini. Pendapatan 40.000, beban pokok penjualan juga. Beban pokok penjualannya 20.000. Jadi di sini persediaannya 20.000. Sekarang kita ke transaksi hilir. Transaksi hilir ini kurang lebihnya sama dengan transaksi hulu tadi. Sekarang kita menghitung saldo investasi akhir transaksi istimewa. Sekarang ini udah ada soalnya. Langsung saja. Di sini pendapatan, BPP, dan keuntungan sama seperti tadi. Kemudian total penjualan ke PT induknya untuk pendapatan yaitu senilai 50.000, yang terjual ke pihak eksternalnya 50.000, dan yang tersimpan di gudang PT induknya 150.000. Kemudian untuk BPP, total penjualan ke PT induknya 30.000, yang terjual ke pihak eksternalnya 25.000, dan yang tersimpan di gudang PT induknya 8.000. Kemudian keuntungan, total penjualan ke PT induknya 20.000, total ke pihak eksternalnya 25.000, dan yang tersimpan di gudang PT induknya 7.000. Kemudian laba diakuinya 80%, masih sama seperti tadi, karena ini tetap. Nah, ini 160.000 juga tetap, masih sama. Kemudian dikurangi penyesuaian amortisasi selisih, min 8.800, ini yang di tabel diferensial. Ini.
Kemudian transaksi penjualan persediaannya 5.600, itu dari mana? Karena di sini persediaannya 7.000, jadi 7.000 ini dikali dengan 80%, yaitu hasilnya 5.600. Kenapa negatif? Karena di sini dikurangi. Jadi dia min 5.600. Kemudian laba yang dapat diakui PT Kemudian laba yang dapat diakui PT Mizan, yaitu 145.600. Ini dari sini, jadi 160.000 ini dikurang 8.800, lalu dikurang 5.600, hasilnya ini, 145.600. Selanjutnya ke jurnal pengakuan laba. Di sini investasi PT anaknya 145.000 dari sini. Kemudian bagian laba atas entitas anaknya juga 145.600. Selanjutnya kita melakukan penyesuaian atas dividen yang dibagikan. Dividen yang dibagikan ialah sebesar 50.000. Nah, di sini jurnal pengakuan dividennya. Untuk dividen tadi kan sudah dicari 40.000. Dan di sini investasi PT anaknya juga 40.000 di kredit. Sekarang menghitung saldo investasi akhir pada 30 Desember. Ini 2017, nggak usah diganti. Untuk saldo periode 1 Januari 2017-nya 490.000. Ini yang ada di soal. Di sini. Kemudian ada penambahan laba yang dapat diakui, yaitu 145.600 dari sini. Dari sini. Kemudian ada pengurangan dividen yang dibagikan, yaitu min 40.000, karena dikurang jadi dia negatif dividen dari sini. Kemudian ini sama seperti tadi, jadi ini dijumlah lalu dikurang dengan 40.000, hasilnya ini. Selanjutnya membuat jurnal eliminasi untuk mengakui keuntungan yang belum direalisasikan di tahun sebelumnya. Jadi di sini transaksi hulu investasi PT Mizannya di debit 20.000, kemudian bagian laba atas entitas anaknya 20.000 di kredit. Untuk transaksi hilirnya, untuk PT Mizan, investasi PT Mizannya 5.600 di debit, dan bagian laba atas entitas anaknya 5.600 di kredit. Kemudian yang kedua, transaksi hulu, investasi PT Mizan 20.000 di debit, dan BPP atau beban pokok penjualannya 20.000 di kredit. Selanjutnya transaksi hilir, investasi PT Mizannya 5.600 di debit, dan kepentingan non pengendalinya 1.400. Kemudian ini karena di debitnya segini, jadi di kredit 7.000. Karena ini ditambah ini hasilnya 7.000, jadinya balance. Sekarang kita sudah selesai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan sudah terjawab semua. Terima kasih buat yang sudah menonton dan menyaksikan pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian, karena saya juga di sini masih belajar.